Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini kita masih pada tema 7 subtema 1. Adapun pembelajaran masuk kepada pembelajaran ketiga. Namun untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian yang Abi banggakan, kita masuk kepada sistem tanam paksa, muatan pembelajaran IPS. Pada masa penjajahan Belanda, Van der Bos itu dilantik menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Van der Bos ini menerapkan sistem yang dinamakan dengan sistem tanam paksa. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa sebagai berikut. Yang pertama adalah petani harus menanam 1/5 bagian tanahnya dengan jenis tanaman yang sudah ditentukan. Yang kedua, hasil tanam harus dijual kepada Belanda. Dan yang ketiga adalah tanah yang telah ditanami tanam wajib bebas dari pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini lebih memberatkan rakyat atau menyengsarakan rakyat. Menyimpang dari ketentuan awal sebagai berikut. Penyimpangannya: 1. Tanah yang ditanami lebih dari setengah bagian. Yang kedua, petani bekerja sepanjang tahun. Yang ketiga adalah pajak harus tetap dibayar. Jadi Belanda ternyata dalam kenyataannya dalam tanam paksa ini menyimpang dari perjanjian awal, yang mana perjanjian awal itu penyimpangannya diantaranya ada 3 poin, tanah yang ditanami lebih dari setengah bagian, petani bekerja sepanjang tahun, terus pajak harus tetap dibayar. Anak-anak sekalian nanti bisa dilihat dan dibaca kembali di buku tematik kalian, yaitu di halaman 18 sampai dengan 19 ya. Perlawanan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Perlawanan Sultan Agung Hanyakarakusuma adalah Raja Mataram Islam, Jadi Raja Mataram Islam ini adalah Sultan Agung Hanyakarakusuma, Perlawanan Sultan Agung Hanyakarakusuma melakukan penyerangan kepada VOC sebanyak 2 kali, Nah, serangan pertama ini dilakukan pada tahun 1628 atau 1628 dan serangan yang kedua dilakukan pada tahun 1629. Pada serangan kedua, pasukan Mataram ini berhasil menghancurkan benteng Hollandia milik VOC. Meskipun demikian, VOC berhasil mengatasi serangan pasukan Mataram dengan cara yaitu membakar lumbung-lumbung pangan Mataram yang berada di Karawang, yang pada akhirnya pasukan Mataram banyak yang kelaparan, Jadi pada serangan yang kedua ini, pasukan Mataram ini berhasil menghancurkan Hollandia milik VOC. Akan tetapi VOC tidak begitu saja akhirnya membakar lumbung-lumbung pangan milik pasukan Mataram yang berada di Karawang, akhirnya menimbulkan pasukan Mataram ini kelaparan. Berikutnya adalah kita masuk kepada Sumpah Pemuda. Pengaruh Sumpah Pemuda di halaman 36 bisa dilihat di buku tematik anak-anakku sekalian nanti, Pengaruh Sumpah Pemuda, Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap organisasi pergerakan nasional sangatlah besar, Jadi pengaruhnya itu sangat besar sekali terhadap pergerakan nasional. Nah, sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan.
Organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda, ya, tergabung dalam Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air, yaitu tanah air Indonesia, ya. Tujuannya itu, ya. Berikutnya kita masuk pada pembelajaran IPA perubahan wujud benda, ya. Pelajaran muatan IPA, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai berbagai peristiwa. Salah satunya yaitu perubahan wujud suatu benda atau zat menjadi benda atau zat lain, ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang sering anak-anak jumpai, ya, terutama perubahan wujud benda dan zat, ya. Nah, apa itu zat? Ya, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, ya. Jadi yang dinamakan zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, zat dibedakan menjadi 3. Yang pertama zat padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas, ya. Jadi ya, diulangi bahwa berdasarkan wujudnya zat dibedakan menjadi 3. Yang pertama zat padat, zat cair, dan zat gas, ya. Ciri-ciri zat padat antara lain yang pertama susunan partikel rapat dan teratur, ya. Yang kedua cirinya gaya tarik antar partikel itu sangat kuat. Yang ketiga cirinya adalah gerak partikel sangat terbatas, hanya bergetar. Yang keempat cirinya adalah bentuk dan volumenya tetap, ya. Jadi ciri-ciri zat padat seperti itu, ya. Berikutnya adalah ciri-ciri zat cair. Ya, tadi ciri-ciri zat padat, sekarang zat cair, ya. Contohnya ciri-cirinya adalah susunan partikel kurang rapat dan kurang teratur. Ciri yang kedua adalah gaya tarik antar partikel agak lemah. Ciri yang ketiga adalah gerak partikel ini terbatas. Ciri yang keempat adalah bentuk menyesuaikan wadah, dan ciri yang kelima adalah volumenya tetap. Adapun ciri-ciri gas, yang pertama adalah susunan partikel longgar dan tidak teratur, ya. Yang kedua cirinya adalah gaya tarik menarik antar partikel itu lemah. Ciri yang ketiga adalah gerak partikel terbatas. Yang keempat cirinya adalah bentuknya itu berubah, dan yang kelima adalah volumenya juga berubah, ya. Berikutnya ada perubahan wujud mengembun dan menyublim. Nah, mengembun dan menyublim. Apa itu mengembun? Ya. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair, ya. Jadi mengembun itu adalah perubahan wujud gas menjadi cair, ya. Jadi dari gas mencair, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika menyimpan es batu, ya, dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah, ya. Anak-anak pasti pernah melakukan ini. Yang kedua, rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. Nah, anak-anak sekalian nanti bisa dibaca dan dibuka buku tematiknya halaman 38, ya. Yang berikutnya, apa yang dinamakan dengan menyublim? Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas, ya. Jadi menyublim ini perubahan dari wujud padat menjadi gas. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya pada kapur barus. Kapur barus itu disebut juga dengan kamper, ya. Pasti anak-anak pernah lihat, ya, kamper yang disimpan pada lemari pakaian, lama kelamaan akan habis, atau didiamkan di tempat terbuka. Kamper itu lama-lama kecil terus menghabis. Nah, itu adalah salah satu contoh menyublim. Nanti bisa dilihat di buku tematik kalian di halaman 38, ya. Terima kasih anak-anak sekalian sudah mengikuti kegiatan belajar dari rumah pada hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku sekalian bisa dipahami ya. Nanti bisa dilihat kembali di buku tematiknya di tematik 7 subtema satunya. Ya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.